Halo semua. Hari ini mau bahas tentang pottery tool ya. Yang basic itu perlunya apa sebenarnya. Jadi sebenarnya banget sih pottery itu bisa aja kamu cuma pakai tangan kerjainnya. Pakai tangan dan mini-mini tool. Tapi aku saja sih at least punya yang kayak beginilah, satu set yang kayak begini. Ya, jadi itu salah satu yang basicnya kayak begini. Ini ada cutting wire. Cutting wire-nya itu dari besi. Terus ada handle kayunya. Sebenarnya sih kalau nggak mau beli ya bikin sendiri bisa kayak begini ya. Jadi untuk replacement cutting wire itu bisa aja pakai tali yang cukup kuat, benang, terus diikat aja ke kayu. Ini kayak bekas gantungan klem kayu untuk baju atau kayu apa aja daul gitu diikat. Ya. Jadi ini untuk potong clay biasanya pakai tali begini paling gampang. Uh, Talinya boleh apa aja, boleh pakai pakai benang untuk mancing juga boleh, untuk kayak senar gitar yang udah putus ya bisa. Terus kadang-kadang malah kalau yang wire-nya itu ada lebih tebal dan ada tekstur, bisa create some kind of texture yang keren juga waktu lagi kamu potong atau untuk potong permukaannya ya. Terus ada lagi yang alat ini nih yang kayak loop tool namanya. Ini bisa untuk carving clay atau untuk dekorasi, untuk trimming. Itu juga bisa dibuat dari kawat bekas packing. Jadi di bend pakai tang, terus diikat ke kayu yang kuat, dilem. Ya, ini juga bisa jadi buat buat loop tool carving. Kayu-kayu tinggal kamu potong pakai cutter, di amplas-amplas sedikit, itu juga bisa dipakai untuk gambar lah, untuk carving ya. Kayak begini, ini dari hacksaw blade, dari gergaji, dipanasin terus di bend, celupin ke dalam air, dinginin, ini juga bisa buat carving, buat trimming. Needle toolnya biasanya emang dari aluminium mereka. Terus emang kalau dijual pun, yang dibeli pun kadang-kadang nggak kuat nih ininya. Kalau lagi dipakai sering lepas. Jadi biasanya aku lem dulu pakai Alteco gitu, lem Alteco. Dari datang langsung dilem-lem dulu. Kayu-kayu kayak gini juga datangnya dari setnya, tapi nggak perlu juga sih sebenarnya. Bikin aja dari mana gitu. Kayak ini juga works ya. Dari buat es krim atau kayu-kayu apa gitu, kamu potong amplas, shape-nya bisa macam-macam. Needle tool biasanya dari payung yang udah rusak kan banyak tuh besi-besinya. Potongnya pakai tang, ditajemin, di grind ujungnya, terus ini di board, ditusuk ke dalam, udah jadi needle tool sendiri sih ya. Nggak harus beli, bisa bikin sendiri semuanya. Oke. Ini another loop tool buat carving, juga dari gergaji, dipanasin, di grind shape ya. Itu untuk carve clay. Sponge biasanya datangnya dengan yang sponge kayak gini, bisa beli separate, tapi kebanyakan gini-gini kayaknya datang dari mana gitu, jadi dijualnya agak mahal di sini ya. Memang pakai ginian juga bisa sih ya, sponge yang common buat cuci piring gitu. Malah ini kadang-kadang bagus gara-gara ada yang hijaunya, jadi kalau udah claynya udah dry bisa untuk nge-smooth pakai yang ini, soalnya kan agak abrasif ya, agak kayak amplas. Bisa dipakai ini untuk ngalusin permukaannya. Needle tool bisa juga pakai ini, tusuk sate. Tapi mungkin nggak kuat-kuat banget, jadi kamu kalau lagi carving atau lagi potong, lagi ngesign kayak dekorasi, tusuk-tusuk gitu ya, jangan terlalu keras-keras, jangan terlalu di bend, nanti patah. Tapi bisa sih pakai gini. Terus juga di set pottery tool biasanya datang dengan metal rib. Ini jangan dipakai buat cutting, banyak orang tuh pakai buat cutting clay pakai ini, akhirnya malah luka tangannya, soalnya kan tajam nih, cukup tajam, tipis, nggak tajam banget tapi tipis, jadi kalau kamu tekan-tekan kekerasan bisa luka ya. Ini bukan buat cutting, tapi ini buat nge-smooth permukaan clay ya. Jadi biasanya kalau dalam bowl itu di permukaannya digosok pakai ini. Nah ini bisa kamu pakai credit card bekas atau card bekas gitu, dipotong aja pakai gunting terus diamplas biar halus.
Jadi sama aja sih, bisa dipakai buat ngalusin permukaan, blending gitu ya. Atau shape-nya bisa dibuat gini, ini buat scoring. Jadi kalau kamu lagi attach clay ke clay, kamu mesti score dulu, kayak di scratch permukaannya, antara dua permukaan itu dikasih air, pakai ini kayak buat jadi scoring tool ya. Jadi plastik apa yang bekas gitu, yang cukup tebel, bisa dipotong-potong mungkin gini ya. Another one. Kalau untuk kakinya, jadi kalau kamu udah bikin sesuatu, kamu gorek dari luarnya, itu bisa buat shape kakinya jadi kayak begini. Oke. Jadi ya kreatif aja sih, bikin sendiri juga bisa, nggak harus beli semua barang ya. Nih kayak alat-alat begini juga, untuk tool-toolnya, untuk poke lah, untuk potong, untuk apa. Terus juga pottery itu banyak bisa pakai tool-tool yang dari dapur ya, yang buat kitchen gitu, cookie cutter lah, apalah, stem dari silikon gitu, itu semua bisa dipakai juga ya. Jadi kalian aja yang pikirin nanti secara kreatif, kira-kira oh ini bisa diapain nggak, ini bisa dipakai buat ini nggak, buat stamping nggak, gitu itu boleh dipakai semuanya. Oke. Terus aku saja sih tetap kalian beli claynya yang stoneware aja, stoneware dari Sukabumi, itu paling gampang dipakai ya. Kayak kemarin aku coba pakai yang dust air dry gitu, itu jauh lebih susah, dan ada beberapa teknik-teknik itu kayak mau carving pakai loop tool susah banget, soalnya dia fibernya terlalu lengket-lengket kayak kertas gitu, jadi kayak robek-robek, malah nggak bisa di smooth. Jadi aku saja sih kalau mau paling gampang ya tetap pakai clay biasa aja ya, since ini nanti course-nya bakalan di grade-nya when it's greenware doang, nggak harus udah finish ya. Tapi kalau kalian mau finish, ya itu cari mungkin di daerah-daerah dekatmu ada tempat-tempat yang bisa titip bakar ya. Kalau kamu tinggalnya daerah Karawaci dekat Lipo sini, bisa titip bakar sama aku juga. Jadi biasanya aku charge per piece itu yang ukuran 10 kali 10 sentian gitu, kira-kira sekitar 10.000 ya. Agak besaran mungkin 15.000 gitu per firing. Terus glasir dan lain-lain bisa beli juga dari aku ya, per kilonya dalam bubuk form, nanti kamu campur air sendiri, itu kira-kira 30.000 satu bag, 1 kilo bubuk glasir. Jadi ya itu terserah kamu sih, nggak harus itu ya. Oke, itu aja, terima kasih.